Ada saya Kak Ros hari ini siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan ada beberapa bintang tamu tentunya yang hadir untuk berbagi ceritanya. Salah satunya adalah pasangan suami istri, bapak ibu baru yang baru punya bayi. Ada Danang dan Nura. Assalamualaikum. Sudah terjadi percekcokan apa pada saat sedang lelah-lelahnya ya kan ngurus bayi, begadang. Nanti kita gali ceritanya. Kita kebocoran dulu yuk untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana. Menarik sekali perhatian netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dia. Oke, sekarang saatnya kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya, sudah hadir Danang dan Nora. Gimana Bu? Gimana Bu? Bayi gimana Bu? Baik. Biasanya kalau ibu baru melahirkan masih lagi capek-capek ditanya gimana kamu? Bisa. Gitu nggak sih? Alhamdulillah enggak sih. Karena kan capek banget ya. Coba ada artikelnya nih, kerjasama Danang dan Hemas Nura urus anak pertama. Tapi menarik kita lihat postingannya Nura ya. Kita bacain dulu nih captionnya nih. Aduh ya. Ternyata gini ya kehidupan mama baru ya. Setiap tetes ASI berasa sangat berharga. Udah kayak tetesan emas gitu ya. Hampir tiap 30 menit sampai 1 jam bayi imut ini minta ASI. Mamanya ya nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu ya. Tahanan ya, jadi tahanan. Tahanan rumah banget ini. Gitu, ini kayak siklus yang terus berulang. Habis minum pupis. Habis ganti diapers langsung minta ASI. Nggak lupa suara indah oe-oe-nya ya. Oh, capek pasti ya. Alhamdulillah capek tapi bahagia. Tapi bahagia, iya. Momen apa yang paling pada saat ini nih sejauh ini ya, yang paling teringat dan berkesan banget tuh apa? Sejauh ini ya pas awal sih habis lahiran. Habis lahiran terus pas di ruang operasi itu kan lagi setengah sadar ya soalnya kan dibius. Terus Mas Dana itu kan di sebelahku, dia ngajak ngobrol, cuman aku tuh jawab katanya, tapi aku nggak tahu jawab apa gitu. Kata dia sih nyambung ya. Nah tapi aku masih ingat pas momen Diarta lahir, diangkat sama dokter Objinnya, sama dokter Agus. Terus Mas Dana bilang, itu anakmu, bilang gitu. Terus aku ngeliat ke atas kan posisinya kita di bawah ya Kak, kalau SC, dia di atas. Nah terus berapa detik, sekitar 10 detik dia tuh nggak nangis. Jadi kita masih, jadi 5 detik pertama itu kayak dia kayak scanning mungkin, saya di mana ini kayak gitu ya. Terus baru dikagetin sama si dokternya kayak nangis yuk, hei gitu terus langsung wah kenceng banget, kenceng banget. Jadi pas momen dia nangis, aku ikutan nangis kayak terharu banget. Iya karena perjuangan mau melahirkan. Luar biasa sih. Segala macam dicobain ya Bu ya, induksi ya. Induksi 8 jam. 8 jam dan akhirnya sesar juga. Akhirnya sesar juga. Oh ya ini jadi ibu dokter ini akhirnya jadi pasien juga ya. Nah, jadi kamu tuh nanya apa sih orang lagi? Enggak, aku waktu itu sebenarnya aku itu cuma ngomong waktu sebelum bayi dilahirkan itu si dokternya udah ngomong siap-siap habis ini udah keluar nih adiknya gitu kan. Terus aku tuh dia kayak yang megangin tangan aku gini kan. Terus aku kayak cuman minta maafin aku ya, kamu maafin gak aku denger ya. dia minta maaf. Gitu. kayak yang Harusnya diulang ya, pas udah sadar. iya gitu. Terus dia bilang iya gitu, maafin aku ya, iya gitu. Terus pas habis itu gini, emang iya kamu dari kemarin katanya minta maaf mulu sama aku? Lah kan kamu jawab waktu kemarin waktu di SC. Ternyata dia kayak agak linglung kali ya kayak. Pasti. Oh, kita puterin ulang aja ceritanya Dana waktu itu di sini loh, disaksikan oleh seluruh penonton Rumpi No Secret. Dia ya perasaan terharunya. Kita lihat yang berikut. Jadi aku cuma bisa minta maaf karena kan aku nggak bisa ngerasain sakitnya ya Kak Ros ya gitu. Aku yakin semua suami, bapak pasti akan ingin berbagi sakit lah ya gitu loh. Cuman kan memang kita nggak bisa ngerasain. Jadi aku cuma bisa maaf ya kalau sakit maaf gitu. Karena aku tuh bisa ngerasain loh Kak waktu aku megangin Nura di sini tuh kayak setiap ada gerakan kayak set itu kayak dedek gitu. Meja operasi itu kan juga ikutan pasti agak getar sedikit ya gitu kayak aduh diapain itu kayak gitu Kak gitu. Terus dokter juga ngomong habis ini akan ada tekanan ya mungkin agak berasa gitu dan itu ternyata ada nekan adek gitu biar adeknya keluar dan itu pas itu aku bener-bener pegangin dia gitu kayak aduh sakit nggak sih kayak gitu tuh bingung banget Kak campur aduk. Ya waktu itu sih nggak sakit ya kan dibius. Iya bener kan. Sakitnya waktu diinduksi. Pas diinduksi itu Kak tapi Masya Allah dia waktu diinduksi itu nggak
sampai banyak komentar dari netizen Indonesia tuh yang kayak gini. Wah, Kak Nura nggak ngereok, katanya pada Nggak teriak-teriak. Nura cuman gitu-gitu doang, Kak. Gitu. Yes. Tapi jujur aku awalnya tuh nggak ngerti kontraksi itu kayak apa sih Kak sebenarnya rasanya. Karena orang-orang pada bilang rasanya mules loh, rasanya mules. Jadi pas itu aku nggak ngerasa yang mules parah gitu, nggak belum ya Oh, mungkin belum. karena induksi awal-awal gitu. Terus kita kan pakai alat namanya CTG itu untuk menilai kontraksinya. Nah, kalau misalnya nilainya tinggi berarti ada kontraksi gitu. Aku dibilang sama bidannya, ini loh lagi kontraksi gitu. Nggak berasa Nah, kamu? yang aneh bidan itu udah ngomong kalau angka kontraksinya itu udah 80 kalau nggak salah. Udah 90-an, 90 terus tapi hampir Nuranya cuma 100. gini. Gitu doang, Kak. Kayak lagi menikmati musik reggae apa. Gitu doang tuh kayak kamu ngapain? Kayak aku nggak ngerti gitu. Terus habis itu jam 3 pagi dia masih bilang aku pengen ketoprak. Jadi aku lapar. Gak pengen. Bayangin Kak, diinduksi jam 10, Jam 10 malam. Jam 3 pagi dia masih pengen ketoprak. Which is itu kan udah perjalanan induksi panjang kan, Kak, gitu. Untuk ketoprak. Makanya kan. Bukan gudeg yang harus belinya di Jogja. Ada-ada aja kan gitu loh, Kak. Ya udah. Terus sekarang kita lihat nih momen ini pasangan ini kompak mengurus bayi bersama. Ini kalau Danang bagian tugasnya ngapain? Coba kita lihat yang berikut. Ini lucu banget. Ya Itu kan, pijit, Kak? kamu ngerti? Jadi aku setiap malam stimulasi dia agar dia nggak kolik. Oh. Jadi dia biar Biar lancar buang gasnya, pencernaannya. pencernaannya biar lancar. Jadi kayak main sepeda gitu loh, Kak, gitu. oh Nah, itu gitu. biar tugas aku, terus aku angkat sedikit gitu. Dan itu pasti akan keluar, Kak. Keluar gitu ya, angin-anginnya sendawa itu ya. lah, kadang juga dia keluarkan gasnya gitu. Jadi itu bagus untuk dia agar dia bobonya lebih nyenyak. Kok tahu sih? Aku dulu nggak tahu ya. Iya ya, Kak, ya. Ini Aku diajarin dokternya waktu Kita belajar itu. dulu pas iya. lagi hamil, udah usia kandungan 8 bulanan, Iya. kita belajar sama dokter. Gitu. Jadi kalau bagi tugas Parenting. nih gimana? Kamu katanya kan ya kamu Danang katanya pengen kamu fokus mengasihi, jadi Yes. sisanya semua kamu yang melakukan. Betul. Jadi aku terima kasih banget sama Mas Danang, soalnya aku benar-benar, kamu nggak usah capek-capek ganti popok, kamu nggak usah capek-capek mandiin bayi. Kamu kalau misalnya capek gendong, biar aku gantian gendong gitu. Tapi Jadi, kamu fokus untuk mengasihi. mengasihi aja gitu. Jadi aku kepengen dia gini loh. Aku takut Kak sejujur karena kan di luar sana banyak keluhan baby blues, terus ada postpartum depression dan sebagainya gitu. Artinya kan kesehatan mental ibu juga harus dijaga. Jadi mungkin banyak orang terlalu fokus sama babynya, tapi lupa fokus sama ibunya. Pada akhirnya aku membagi tugas sama ibu aku. Oh. Jadi aku bilang sama ibu temenin Danang. Bukan kita nggak percaya sama babysitter, tapi memang kondisinya sepertinya kita butuh perhatian bersama. Jadi aku biar fokus untuk Nura. Diarta bisa bagi tugas sama eyang putrinya. Jadi aku gantian sama ibu. Kalau malam aku full 100% melek untuk bangunkan Nura Kalau yang saatnya nyusui, udah 1,5 jam 2 jam, masih. yuk anaknya dibangunin buat ini gitu. Kalau kamu bisa menilai ya, seberapa skornya sih 1 sampai 10 kesabarannya seorang Danang? 1000, Kalau ketelatenannya dalam ngurus bayi, 1.000.000. kalau dukungan dia terhadap kamu, Terhingga sih Kak. tak terhingga. Masya Allah. Karena gini Karus, buat aku tuh gimana ya, tanggung jawab sih, Kak. Tanggung jawab itu bukan hanya dalam bentuk materi ya Kak. Sebagai seorang, sekarang kan aku ayah baru, belajarnya masih panjang. Karena aku harus belajar dari ayahku, belajar dari ibuku, bagaimana dia menata. Penghasilannya tuh nggak akan nyampe kalau dipikir-pikir sih Kak. Tapi nggak ngerti jalan Allah itu, nggak ngerti gimana caranya anaknya bisa makan, anaknya bisa terpenuhi, sekolahnya gitu loh Kak. Bapakku itu cuman seorang supir, ibuku cuman seorang guru TK. Tapi beliau punya tekad gimana caranya anak saya harus sekolah sarjana. Nggak ngerti itu gimana pola nyikutnya, pola miringnya, aku nggak ngerti. Jadi kayak aku gini, gimana ya mereka belajar dulu ya gitu. Aku cuman bisa ngasih tanggung jawab aku untuk istriku dalam bentuk materi kecukupan. Yang penting kita sama-sama bisa merasa sejahtera, nggak muluk-muluk. Terus aku bisa mencukupi anakku. Jadi cita-citanya cuma itu aja. Aku nggak mau yang kayak berlebihan gitu. Dan aku selalu menekankan sama Nura bahwa
jangan ada hasad. Kita keluarga baru, ibu dan ayah baru, banyak ibu dan bapak yang dimudahkan sama Allah di luar sana, mungkin secara materi, ya, tapi jangan pernah iri sama mereka. Justru mereka harus iri sama kita, gitu loh. Kita bisa berjuang, kita bisa fight semuanya, gitu loh. Kita bisa hidup dengan nyaman, kamu juga nggak kekurangan, kamu lahiran rumah sakit kamu bagus kok. Banyak orang yang lahiran sampai bingung. Ya kan Kak, gitu loh. Anak kita terpenuhi semuanya. Banyak orang yang sayang sama kita. Jadi aku bilang jangan ada rasa iri sedikit pun dengan kebahagiaan orang. Karena apa? Kebahagiaan kita nanti ditambah. Oke, ini sekarang ini kan yang satu dokter, Ya. yang satu lagi kan penyanyi ya kan. Nah, ini kita mau nanya nih pada saat mendidik anak nih. Yes. Kalian percaya nggak percaya dengan mitos soal bayi berikut ini? Oke ya. Bayi itu nggak boleh digendong terlalu lama, nanti bau tangan. Dikit-dikit minta digendong. Setuju nggak? Nggak setuju, mitos. Aku pengen bayiku aku gendong terus. Oh, Karena jadi buat mitos aku ya? itu momen. Oh, oke, jadi nggak apa-apa Nggak lah ya? akan lama. Heeh. Habis ini juga aku ngelihat gitu. Kalau udah bisa jalan, udah bisa duduk itu bahkan dia juga nggak betah kok digendong. Iya, betul. Iya kan Kak? Apalagi Gitu. kalau udah Kalau ABG udah ya. jalan gitu. Jadi kayak yang ya udah ini momen ini kita Iya. dia Nggak bisa kepengen terulang digendong, ya udah bukan yang kayak biarin aja udah biar nggak tuman. Enggak, aku nggak kayak gitu. Nggak boleh keluar rumah jauh-jauh sebelum 40 hari. Iya. Ya karena masih Kalau terlalu itu kecil lebih- ya. Sebenarnya lebih ke masalah kesehatan Yes. ya, karena kan dia belum divaksin, Ya. terus juga kekebalan tubuhnya Masih jadinya lemah. belum Baik. terbentuk. Oke. Jadi lebih ke situ sih. Lebih mitos atau enggak nih? Kemana-mana itu harus pakai peniti untuk menghindari gangguan dari yang gaib. Enggak sih. Belum pernah dengar malah aku. Aku dengar. belum pernah Kalau orang Jawa kan kayak gitu ya, gitu. Tapi aku nggak melakukannya sih. Karena menurut aku untuk terhindar, ya kita berdoa, Betul, bukan betul. karena penitinya gitu. Lagian jinnya emang ditusuk-tusuk sama peniti kan nggak mungkin ya. Ke peniti bayi bukan peniti. Iya kan, gitu. Jadi ya udah nggak usah. Oke. Jangan memotong kuku bayi sebelum 40 hari. Enggak, aku potongin kok. Potongin. Karena Potongin kasihan dari awal. mamanya juga digerau-gerau Kak di daerah apa Iya, namanya? iya, si dadanya sini ya. Dada-dada sini tuh ke garet-garet semua nanti. Saat maghrib bayi harus dipangku. Oh, lebih ke jangan tidur ya, bukan dipangku. Tidak menidurkan bayi ketika maghrib. Oh, tiga maghrib. Oke. Gitu. Jangan keramas bayi jangan dikeramasin terlalu sering karena bisa masuk angin. Tiap hari keramas dia. Iya dong, tiap hari ya. Iya kan? Keringetan soalnya. Ya, Mas. Oke. Ini ada box sekarang di depan ini. Yes. Ada di dalam box ini ada sebuah benda yang ada ceritanya. Coba Danang silakan dibuka dan ceritakan apa kisah di balik benda itu. Ini nggak ada ngerjain. Nggak ada. Harus biar selain julid banyak ini ya. Nggak, aku nggak julid. Kakak nggak julid ya? Iya. Aku cuman. Iya, ini acara gosip syariah kok, tenang. Forum berdiskusi. Yang julid kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada kerjaan kan? Oh, Bil merah banget ini topinya. Ini apa ceritanya nih kamu? Dan sudah Jadi ini ya, gini. ini kayak sering dipakai nih kayak topinya. coba kamera bisa zoom in. Zoom in. Zoom in. Heeh. Tuh, udah pecah-pecah. Heeh. Terus udah geripis ya. Udah kayak digigitin tikus nggak sih? Iya, iya. Itu topi, cerita apa sih dari topi itu, Danang? Ini dari Siapa yang beliin? dari Nura. Aku yang beliin. Dibeli Nura tahun 2021, Heeh. bulan April, Heeh. ulang tahun aku. Oh, Ya. kenapa kamu kasih kadonya topi, Nura? Jadi kan awal deket tuh kita LDR. bukan LDR ya, lebih ke diem-diem ya sebenarnya. iya, iya. Backstreet ya, backstreet. Backstreet bener, Backstreet. Lebih ke diem-diem karena aku nggak pengen diketahui banyak orang. Terus dia tuh sering pakai topi kan. Nah, topinya tuh Untuk warnanya- menyamar. Warnanya apa? Warnanya hitam terus. Oh. Terus dia tuh sukanya warna merah kan. Sebenarnya aku suka warna merah Kak, gitu. Tapi kayak kan ketemu Nura kan, biar kelihatan gitu kan. Oh, biar kelihatan Pakai warna hitam lah, gitu. Masa pakai warna merah, gitu. Ya, ini Nura gimana sih orang dia mau diem-diem dibeliin topinya warna merah. Iya. Habis itu, jadi kalau setiap ke Jogja kan, jadi kan aku pakai topi kan, biar maksudnya kayak nggak berisik orang-orang di sekeliling kita nggak ngeh gitu loh Kak, lebih ke penyamaran sih. Terus sama dia dibeliin topi ini. Oh. Soalnya dia nggak tahu sih, tapi pas kita lagi makan di gelato gitu kan, terus dia udah pakai topi tuh Kak, terus dia duduk duluan kan, cari tempat duduk, terus
mbak-mbaknya itu naik gini. Mbak-mbak gelatonya. Mbak-mbak, itu Danang ya? Terus aku jawabnya, enggak bukan aku. Tapi parah loh kan netizen itu waktu kita deket itu ya kita kan nggak ada publish, nggak ada apa-apa. Bisa-bisanya tiba-tiba ada yang nge-DM Nura, kayaknya lagi deket sama Kak Danang ya dok? Gitu. Iya beneran. Bener? Kak? Beneran. Semenelusuri itu loh netizen Iya, itu. iya. Makanya akhirnya ya udah aku dibeliin topi. Mereka lebih detektif daripada Iya. detektif ya. Topi Keren, pokoknya. saya merah. Oke, ada satu pasangan lagi yang mau kita tanya-tanya ya. Kalau yang pasangan yang ini ya, karena sudah melewati panas dinginnya pernikahan, kita akan dudukkan di kursi fitnah atau fakta. Ada Lee dan Moa berikut ini profilnya. Oke baik, sudah ada Lee dan Moa yang matching banget bajunya pink-pink gini ya. Baju doang. Bajunya pink, hatinya apa? Hatinya Artinya pink juga dong. enggak udah hitam berubah jadi kemerah-merahan. Oh, udah mulai kemerah-merahan lagi. Oke, duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta, Lee? Ya. Kamu kemarin terakhir bikin konten bagi-bagi, ya Nah. kan? Tapi kayaknya kamu udahan aja deh tuh konten bagi-bagi. Karena ternyata viewersnya dikit, fitnah atau fakta. Fakta. Jujur. Oh, saya jujur. Saya nggak pernah bohong. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Saya sih masih dendam sama cowok itu ya. 63 kali saya habisin duit saya itu. Terima kasih loh. Kamu gak nyangka ternyata dia Nggak kuat. nyangka. Bisa satu kaki lagi. Iya. Harusnya satu kaki tuh double. Harusnya gelingnya gitu ya. Iya. Lanjut, fitnah atau fakta, Mo? Yap. Sejak kalian itu sharing cerita tentang apa yang kalian lalui sebagai pasangan suami istri, ada banyak sekali tawaran untuk melakukan gimmick-gimmick kalian lagi berantem. Tapi kamu tolak karena takut kejadian beneran. Fitnah atau fakta? Iya, fakta. 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 Nawarinnya tuh biar apa sih? Nggak tahu tiap kali selalu, ayo bikin lagi mic lagi yuk, biar agak lebih rame gitu. Oh my god, ini sih stres sih gue yang stres lama-lama bener kejadian kan mateng dah gue gitu. Tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah atau itu kan kalian sering berbagi. Justru sebelumnya udah banyak sebelum aku ke Amerika malah sudah dikasih tahu, bikin yuk gimmick yuk. Biar Li deket sama yang lain. Ih, amit-amit. Gue amit-amit mulu. Tapi ternyata dari situ. Astaga. Gitu ada ya ternyata yang Ada. namanya. Oke, baiklah. Lanjut, Vita atau fakta, Li? Dulu tiap kali mau ngajak kamu deep talk itu kamu agak males-males. Apa sih. Tapi sekarang justru kamu yang sering minta, ayo kita deep talk yuk. Fitnah atau fakta? Oh, fitnah. Aku yang jawab, lu yang jawab. Kenapa kamu tetap malas diajak? Jelas tadi lo Danang sama istrinya kompak, lo sama aku nggak kompak. Perbedaannya lo tunjukin dong. Oh, perbedaan, persamaan maksudnya Oh, iya. saya. Kamu tetap nggak mau diajak deep talk? Enggak, kita obrol kan? Berarti bagi saya obrol, bagi dia belum tentu obrol. Oh, belum tentu ngobrol. Tapi termasuk cukup obrol dong, daripada dulu. Lumayan, Oh, kerjaan doang. Kerjaannya udah. Kamu tuh tipe yang, kalau cowok memang gitu kali ya. Jadi Iya, kan iya. ada Dipendem kan dulu. ada nih psikolog nih ngomong. Kita kalau rumah tangga itu harus ada omongan receh. Dia bilang, gimana mau omongan receh Nah. malah dianggap serius sama dia. Jadi nggak jadi receh, malah berantem. Omongan receh sama omongannya diulang-ulang itu beda saya. Sama aja receh. Misalnya apa yang diulang-ulang tuh apa? Misalkan dia bilang, misalkan makan ini yuk, misalkan gitu. Aku bilang, oh ya kita makan. Ayo makan ini yuk. Ya ayo makan. Ya masalahnya dia nggak bergerak, gimana nggak diulang gimana sih? Itu sih bukan receh ya, itu kayaknya miskomunikasi terus. Mau Vita atau fakta? Kemana-mana kan kuku kamu terlalu terlihat ini ya, on point banget tuh. Orang ngiranya kamu pergi khusus ke salon buat menata kuku nail kamu. Ternyata ini kamu bikin sendiri. Fitnah atau fakta? Fakta. Kamu bikin sendiri? Bikin sendiri. Aku bikin sendiri. Kemarin capek-capek suruh saya yang foto lagi nih. Biasanya kan minta foto istrinya. Ini kukunya difoto kanan kiri, yang ini satu. Autofocus. Berapa kali? Ada 20 lebih kayaknya, 20 lebih. Katanya dia bilang gini, udah cukup belum fotonya? Udah cukup. Tapi aku fotoin kan? Iya, fotoin. Biasanya Oh Biasanya enggak, minta pun nggak berani. Kalau sekarang suruh ya udah foto. Lanjut Li, Vita atau fakta? Kamu sekarang juga ada di pekerjaan di belakang layar perfilman ya. Jaga-jaga kalau nggak ada tawaran lagi di TV, Fitnah atau fakta? Kenapa dicolek nih? Kenapa dicolek nih? Oh enggak apa-apa, ya. Fitnah atau fakta? Oh, ya. Kok yang lu yang jawab? Di tempat itu dia ketemu ini ya. sebelum itu sudah. Sebelum itu udah. Fakta. Hah? Fakta. Kenapa kamu colek aku tadi? Oh enggak apa-apa.
Gak apa-apa, fakta. Ya, sekarang di belakang layar. Kamu mau cerita apa? Panjang ntar curhat, jangan. Cerita apa? Jadi apa sih di belakang layar? Jadi apa, Li? Hah? Pegang layar. Bikin panggung. Ya kamu jadi apa? Produser, sutradara, apa? Nggak, istri saya yang jadi IP-nya. Saya pembantunya. Oh gitu. Kadang-kadang jadi cameo. Otaknya dia juga sih sebenarnya. Oh, tapi dia yang suruh maju gitu ya. Iya, iya, Film, kenapa kan tiba-tiba jadi ke perfilman sih? Apa? Kenapa tiba-tiba jadi film? Oh, ya? Hasratnya emang dari dulu pengen film. Jujur. Pingin bikin film yang belum ada di Indonesia. Oh. Kan di Indonesia kan banyak horor, komedi banyak, tapi kan action kan belum. Oh. Drama belum Oke. banget, jadi kita bikin itu. Oke, baiklah. Jadi pemainnya siapa kira-kira? Oh udah Yang ada loh tanggal tanggal 20 November. nanti tayang. Oke, baiklah. Mari kita lihat ya. Li di bagian apa? Vita, atau fakta lagi, Mo? Menjelang Li memasuki kepala 4, kamu jadi semakin rajin melakukan ngajak dia perawatan. Misalnya perawatan transplantasi rambut dan juga perawatan tulang belakang di Korea. Kita lihat dulu. Ini videonya kayak gini. Ini aku sampai perhatiin rambutnya Li loh. Iya. Oh. Si Ella, pantas poninya makin panjang. Kalau perawatan tulang belakang tuh diapain sih? Jadi kadang-kadang postur badan kita itu kan nggak Miring-miring ya? miring-miring dong. Itu yang buat kadang-kadang badan kita capek, lemes, dan kadang-kadang postur tidur kita itu ngaruh. Jadi kita merasa kayak kok badan kita pegel tapi nggak tahu pegelnya kenapa. Itu karena tulangnya nggak beres. Oh, Gitu. udah beres nih berdua berarti. Belum juga kan baru sekali. Harus sekali ya, harus Oh, 10 berapa kali. kali? 10 Kan kali. harus 10 kali. Ke Korea? Ke Korea. Iyalah kalau Wah, ada Pas kita ke Korea aja. Punggung lurus, kantongnya belok-belok. Jangan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Room Big Music.